Meskipun saat ini kami masih
untuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hidup kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, keselamatan bagi kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Begitu juga Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kiranya yang berkati Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh kami renungkan, boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh dikatakan anak Tuhan yang benar-benar taat kepadamu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang singkat ini kami sampaikan kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita katakan amin. Adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat bukan? Ya, itulah harapan kita boleh sehat, kita boleh nantinya tetap menjalankan ibadah kita, terutama setelah COVID nanti berlalu, kita boleh bersama kembali melakukan ibadah bersama ya. Adik-adik, pada hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Gideon Mighty Warrior atau pahlawan gagah perkasa. Nah, firman ini terambil dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Nanti tolong baca ya adik-adik ya. Nah, firman ini yang kakak ulang terambil dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar anak-anak sekolah minggu belajar dari kisah Gideon. Seorang yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk menyelamatkan bangsa dan umatnya dari penjajahan musuh. Adik-adik, kali ini kakak akan menceritakan tentang bagaimana ketaatan Gideon. Dia adalah seseorang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Dia adalah anak dari seorang petani, ayahnya bernama Yoas. Tuhan menyertai Gideon dan memanggil dia untuk memimpin bangsa ataupun umat Israel untuk melawan bangsa Midian. Gideon ini menjadi seorang pemimpin Israel yang benar-benar taat patuh kepada Tuhan. Dia mempunyai pasukan sebanyak 32.000 orang, tetapi bukan karena banyaknya pasukan yang dipimpin oleh Gideon ini sehingga pasukannya boleh menang di dalam melawan bangsa Midian. Tetapi karena memang si Gideon ini sangat patuh pada Tuhan, dia selalu menuruti apa perintah Tuhan dan dia selalu mengambil keputusan bukan karena keputusannya sendiri, tetapi dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keputusan sehingga dia boleh melakukan apa yang kehendak Tuhan. Ya adik-adik, pada suatu hari Gideon ini diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan bangsa umatnya atau pasukannya untuk melawan bangsa Midian tadi. Ketika mereka mau berangkat, Tuhan mengatakan bahwa jumlah pasukan Gideon itu terlalu banyak dibawa untuk berperang. Jadi Tuhan berfirman saat itu agar kiranya pasukan Gideon itu dikurangi. Jadi di sini diperintahkan Tuhan bagi pasukan yang mungkin belum bersiap atau belum mempunyai keberanian untuk berperang, dia menyuruh supaya tidak ikut dalam peperangan. Kemudian di sini adik-adik ada 1.000 orang pasukan yang hanya 1.000 orang pasukan yang berani mengikuti peperangan bersama Gideon. 22.000 orang dipulangkan atau tidak ikut berperang. Jadi di sini sebanyak 1.000 orang ini sudah bersama Gideon bersiap-siap untuk melakukan peperangan. Jadi kalau kita melakukan suatu peperangan, tentunya kita harus mempunyai persiapan ya. Kita harus latihan seperti itu. Jadi pasukan ini sudah berlatih sebanyak tadi sudah dikatakannya adik-adik 10.000 orang sudah bersiap. Namun pada suatu hari
Tuhan juga berfirman kepada Gideon bahwasanya yang 1.000 orang ini juga terlalu banyak. Jadi Tuhan mengatakan kalau terlalu banyak pasukan Gideon melawan pasukan Midian, tentunya nanti mereka merasa bahwasanya dirinya sudah kuat. Jadi mereka seakan-akan sombong karena menganggap kekuatannya itu merupakan itu suatu hal yang bisa membuat mereka menang. Jadi di sini adik-adik, Tuhan berfirman kembali supaya Dia mengurangi jumlah pasukan yang ikut berperang. Jadi Tuhan berfirman lagi bahwasanya haruslah yang jumlah 100 orang tadi ini di 10.000 orang ini dikurangi lagi. Jadi dengan cara bahwasanya di sini Tuhan mengajak Gideon supaya membawa pasukannya ke sungai. Ya, di sungai itu nanti disuruhlah seluruh pasukan untuk minum. Ya, biasanya kan adik-adik kalau kita sudah kehausan pada saat latihan sehingga mungkin dahaga ya. Kemudian dia menyuruh satu persatu pasukannya untuk mengambil air tersebut. Ada yang pasukannya langsung menyelupkan lidahnya, mulutnya ke dalam air tersebut, mengambil air dengan mulutnya. Dan ada juga pasukan tersebut dengan refleks mengambil air dengan tangannya sambil kakinya berlutut, sehingga pasukan tersebut itulah yang diharapkan Tuhan. Pasukan yang tadinya mengambil air dengan mengambil tangan dengan menggunakan tangannya dan kakinya untuk dilipatkan, sehingga pasukan tersebut itulah yang dipilih. Di sini adik-adik terdapat 300 orang pasukan itu yang melakukan hal yang dikehendaki Tuhan, yaitu dengan cara duduk bersujud mengambil air tersebut. Dan kemudian pasukan itulah yang diberangkatkan Tuhan bersama Gideon melawan bangsa Midian tadi. Adik-adik, sebelum terjadinya peperangan adik-adik, Tuhan juga memberikan firman kepada Gideon, memberikan nasihat bahwasanya Gideon disuruh Tuhan beserta dengan pasukannya untuk pergi ke tempat perkemahan musuh pada malam hari, ya, dengan secara diam-diam, kemudian sebagai mengintai ya adik-adik ya, mengintai atau mengintip musuh. Kemudian sambil mendengarkan ketika musuh berkata, mungkin ada rapat atau juga mungkin ada pemberitahuan kepada antara musuh tersebut. Jadi mereka menguping, mendengarkan apa rencana mereka, sehingga pasukan Gideon tadi mengetahui apa rencana musuh tersebut. Jadi adik-adik pada keesokan harinya, malam-malam hari juga, pasukan Gideon datang beserta rombongannya dengan kelengkapan mereka yang sudah mereka persiapkan, yaitu dengan membawa obor dan membawa sangkakala. Mereka mempunyai trik cara mereka membagi-bagi yang 300 orang tadi dibagi menjadi 3 kelompok, menjadi 100, kemudian itu dipencar. Jadi sudahlah terkepung musuh tadi dia bangsa Midian tadi dengan enak sekali dikepung oleh bangsa Gideon, pasukan Gideon tadi. Nah adik-adik, ketika saat itu mereka menghidupkan sangkakala dari rombongan yang satu, rombongan yang satu lagi, dan yang satu lagi, sehingga pada saat itu bangsa Midian merasa sangat kocar-kacir ketakutan karena langsung diserang oleh pasukan daripada Gideon tadi, sehingga seluruh bangsa Midian tadi ada yang saling membunuh karena tidak mengenal lagi mana teman mana lawan mereka. Mereka saling membunuh, sementara bangsa pasukan Gideon yang datang menyerang tadi hanya tenang-tenang melihat mereka karena mereka melihat kekacauan yang ada di bangsa Midian tersebut.
Kemudian itu adik-adik, dari hal tersebut kita tahu bahwasanya itu bukan karena kekuatan bangsa daripada Gideon ya, pasukan Gideon tadi, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Itu merupakan cara kuasa Tuhan untuk menaklukkan bangsa Midian. Jadi di sini tentunya tentunya pasukan Gideon tadi, rombongan Gideon tadi boleh menang karena Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan. Jadi di sini adik-adik terkasih, kita boleh melihat contoh daripada Gideon tadi, bahwasannya Gideon itu melakukan semua perintah Tuhan ya. Dia tidak mengandalkan pemikirannya sendiri, kekuatannya bersama temannya, tidak. Tetapi dia melakukan setiap apa yang dikatakan Tuhan, setiap apa yang diperintahkan Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Jikalau kita juga mempunyai misalnya talenta, kita mempunyai kepintaran, kita bisa bermain musik, kita bisa menari, bernyanyi, itu merupakan talenta dari Tuhan. Janganlah kita anggap itu adalah suatu kepandaian kita ataupun kelebihan karena usaha kita, tidak ya, tetapi itu karena Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dan kita bermohon kepadanya, pasti Tuhan akan memberkati kita ya. Tetapi jikalau kita menganggap diri kita ini pintar, kita menganggap diri kita semua bisa dan tidak mengandalkan Tuhan, tentunya nanti Tuhan boleh murka atau marah kepada kita ya. Tapi mari adik-adik kita ikuti tadi, kita teladani Gideon tadi, supaya kita selalu berserah kepada Tuhan, kita selalu mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan apa yang dikatakan Tuhan. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh meneladani Tuhan Gideon yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu mendengarkan apapun yang Tuhan perintahkan. Tuhan Bapa yang baik, Engkau yang memberkati kami seluruh sekolah minggu, sehingga kami boleh menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang singkat ini Tuhan. Kami mau sampaikan kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.